Halo Sobat Literasi, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Talk with Spena. Ngobrol yuk. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang CBP rupiah. Bersama kita sudah ada dua narasumber, yaitu Ibu Devi sebagai Ketua Kombel Spena Martak dan Kak Luna sebagai Duta Literasi tahun 2022 sampai 2024. Penasaran kan? Nah, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Bu Devi. Bisa dijelaskan tidak terlebih dahulu apa sih CBP rupiah itu? Oke, Ataya. Jadi, Guru menyapa dulu ya. Halo, sahabat pendengar dan penonton dari apa nama podcastnya? Talk with Spena. Ya, jadi di sini Bu Devi diberi pertanyaan oleh Ataya terkait dengan CBP rupiah. Jadi CBP itu adalah singkatan untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Ataya cinta nggak sama rupiah? Cinta ya, harus cinta ya. Ya, kalau kita cinta rupiah, berarti kita harus mengenal rupiah. Kita harus tahu nih rupiah itu sejarahnya seperti apa, kemudian uang kertas dan uang logam yang kita gunakan, ciri-cirinya aslinya itu seperti apa. Kemudian selain kita mengenal, kita harus merawat. Nah, gimana sih cara merawat rupiah? Salah satunya yaitu dengan tidak melipat uang kertas. Masih melipat nggak uang kertasnya? Nah. Semoga udah enggak ya. Kalau masih, dicoba untuk jangan dilipat. Jadi kalau kita beli dompet itu harus yang panjang, yang ukurannya sama atau lebih besar dari uang kertas ya. Nah, rupiah itu kita harus merawatnya, kemudian menjaganya. Tujuannya apa? Kalau uang kita tidak lusuh, dapat dilihat dengan baik, maka kita dapat mengenali keaslian dari uang rupiah itu. Tapi coba deh kalian lihat uang-uang yang sudah kumal, sudah lusuh, basah, kering lagi, terus kita mau cek nih, kita mau terawang, pasti kita akan kesusahan, sehingga kita susah membedakan uang itu apakah itu uang asli atau uang palsu. Karena pernah dengar nggak ada kasus-kasus uang yang dipalsukan? Pernah ya. Nah, untuk meminimalisir hal tersebutlah kita harus merawat rupiah ya. Dan juga kalian tahu nggak kalau di rupiah itu punya blind spot, yang mana kalau tunanetra, gimana cara tahunya itu uangnya 20.000 kah, 50.000 kah? Itu dia dengan meraba blind spot itu. Ya. Nah, kalau uangnya udah tidak terawat, kumal, lecet, itu akan susah untuk identifikasi. Nah, untuk merawatnya sudah tadi ya, kemudian menjaga. Nah, kita juga harus menjaga rupiah. Nah, salah satu cara menjaga rupiah itu ya tadi menjaga fisiknya, kemudian menjaga nilai dari rupiahnya itu sendiri. Nah, nanti akan berlanjut ke bangga dan paham tadi. Tadi ada bangga ya, CBP, cinta, bangga, dan paham. Nah, kalau bangga berarti kita harus bangga bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa kita. Karena di Indonesia boleh nggak belanja pakai dolar? Nggak boleh, harus menggunakan rupiah. Nah, dan juga selain bangga, kita juga harus paham. Pahamnya itu bagaimana kita menggunakan rupiah itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan. Seperti itu ya singkatnya CBP. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang pernah Bu Guru lakukan terkait dengan sosialisasi CBP rupiah? Ya, betul sekali ya Ataya ya, karena CBP rupiah ini sangat penting, maka perlu untuk disosialisasikan, terutama bagi Bu Guru sendiri sebagai pendidik. Itu Bu Guru harus bersemangat mengajak murid-murid Bu Guru untuk cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Nah, salah satunya di sini sudah ada Kak Luna. Nah, di sini Luna adalah Duta Literasi Sekolah, yang mana Luna ini sudah mengikuti sosialisasi CBP rupiah yang pernah Guru lakukan juga di aula lantai 3 sama di perpustakaan ya Luna ya. Nah, Luna ini salah satu peserta sosialisasi yang aktif, dan setelah kegiatan sosialisasi dia meminta materi sosialisasinya untuk dipelajari lagi. Jadi luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Luna ya. Nah, karena motivasi yang besar dari Luna inilah Bu Guru menjadikan Luna sebagai duta CBP rupiah di Spena juga, yang mana Luna membantu Bu Guru untuk mensosialisasikan CBP rupiah ke kelas-kelas. Karena kan Spena ini muridnya banyak banget ya.
kelas 7-nya ada 11 kelas, kelas 8 11 kelas, kelas 9 juga 11 kelas. Nggak mungkin guru mampu untuk mensosialisasikan sendiri ya. Jadi ada Luna, kemudian juga dibantu juga dengan teman-teman dari tim OSIS literasi ya. Kemudian secara sosialisasinya itu dengan metode penyampaian langsung dan ada kuis yang dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi. Kemudian juga salah satu cara kami mensosialisasikan CBP Rupiah adalah dengan mengadakan lomba pembuatan quotes tentang CBP Rupiah. Ya, seperti itu. Oh iya Bu, saya ingin tanya nih, kenapa sih kita harus cinta dengan rupiah dan gimana sih cara kita melakukannya dalam sudut pandang buku ini? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Albert. Jadi kenapa sih kita harus cinta terhadap rupiah ya? Nah, kita lihat dulu nih, rupiah itu adalah mata uang negara kita ya. Yang menunjukkan suatu negara itu berdaulat, salah satunya adalah dengan adanya mata uang yang berlaku di negara itu. Nah, rupiah itu harus kita jaga fisiknya, jaga nilainya. Nah, kenapa kita harus jaga? Nah, gimana caranya kita menumbuhkan sikap mau menjaga ini? Kita harus cinta dulu, ya kan? Kalau kita cinta terhadap suatu barang, misalnya HP ini nih, kita cinta karena kita butuh nih, ya kita pasti jaga kan supaya nggak rusak, ya kan? Benar. Nah, untuk menimbulkan cinta itu, pertama kita harus mengenal dulu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang atau tak cinta gitu, ya kan? Nah, cara menumbuhkan itu kita kenali dulu rupiahnya. Nah, rupiahnya kita kenal bagaimana? Kenali dulu sejarahnya. Bagaimana sih kok bisa rupiah ini hadir ya dari sejarahnya itu. Kemudian kita kenali di dalam uang itu ada desainnya kan ya. Desain rupiahnya kita kenali. Kemudian tanda-tanda keasliannya ada 3D ya. Untuk mengenali apa aja? Dilihat, diraba, diterawat. Betul sekali. Nah, kemudian setelah kita mengenal, kita merawat. Merawat itu, gimana cara merawatnya? Singkatnya itu 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di staples, dan jangan diremas. Baik. Seperti itu ya. Tapi saya masih bingung. Kenapa sih kita harus bangga terhadap rupiah? Dan sebagai siswa nih, gimana sih kita cara melakukannya? Menurut Kak Luna mungkin bisa menjawab. Kita harus bangga dengan rupiah karena itu adalah hasil karya anak bangsa. Nah, desain rupiah mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Nah, cara kita bangga terhadap rupiah itu dengan cara rupiah sebagai simbol kedaulatan, pembayaran yang sah dan alat pemersatu bangsa. Kira-kira nih Kak, kenapa sih kita harus paham? Nah, sebagai siswa mungkin bagaimana sih cara menunjukkannya? Oke, kita harus paham dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Nah, cara menunjukkan pemahaman kita yaitu dengan cara memperhatikan ciri-ciri uang asli dan uang palsu, dan menggunakan aplikasi atau layanan yang telah disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui informasi seputar uang rupiah. Wah, jadi banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Bu Devi dan Kak Luna yang telah menyampaikan apa itu tentang CBP rupiah. Bu Devi dan Kak Luna, menurut Bu Devi dan Kak Luna, apa sih pesan-pesan yang bisa diberikan untuk generasi yang mendatang? Bisa dimulai dari Bu Devi duluan? Boleh. Jadi pesan Bu Guru untuk generasi mendatang, murid-murid guru yang ada di sini dan murid-murid yang menonton. Jadi peran kalian itu sangat penting untuk negara kita ya. Bahwa anak-anak muda seperti kalianlah, dari kalian akan terbentuk generasi muda mendatang, calon-calon pemimpin bangsa yang dapat memajukan bangsa kita ini. Dan cinta, bangga, paham rupiah adalah salah satu cara kalian untuk berkontribusi bagi negara. Dan ingat pesan Bung Karno bahwa beri aku 1000 orang tua, maka aku akan dapat menggerakkan gunung Semeru. Tetapi beri aku 10 pemuda saja, maka aku akan dapat mengguncangkan dunia.
Jadi semangatlah anak-anak muda saat ini untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Banggakan, majukan negara kalian melalui cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, kalau dari Kak Luna nih, dari sudut pandang sebagai siswa, kira-kira apa pesan-pesan dari Kak Luna untuk generasi yang mendatang? Pesan saya untuk generasi mendatang atau generasi muda yaitu cintai dan bangga terhadap uang rupiah karena itu adalah warisan bangsa kita ya. Dan tolong manfaatkan teknologi untuk belajar lebih banyak mengenai informasi seputar rupiah. Oh iya, sebelum kita tutup podcast ini, kira-kira Kak Luna dan Bu Devi ada nggak sih yel-yel untuk CBP rupiah ini? Oh, tentu ada dong. Jadi Ataya dan Albert ya bisa ikuti ya, dan teman-teman yang lagi nonton video ini bisa ikuti juga ya. Ya, gimana coba dicontohin dulu Luna ya. Guru bilang CBP rupiah. Ya, cinta, bangga, paham rupiah. Bisa ya? Bisa. CBP rupiah. Aku cinta, aku bangga, aku paham rupiah. Wah, terima kasih ya untuk Bu Devi dan Kak Luna yang sudah sharing tentang materi mengenai CBP rupiah ini, yang membuat wawasan kita ternyata semakin banyak tentang rupiah ya. Waduh, makasih ya Bu Devi dan Kak Luna. Mungkin ini saja untuk podcast hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Tunggu konten-konten menarik berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam literasi.